Bayangkan, bertahun-tahun kau temani suami dari nol, berjuang bersama dari dapur yang bocor sampai lapar menahan perih. Tapi ketika hidup mulai membaik, justru di saat itu dia memilih pergi. Inilah kisah Pilu Malida, seorang istri yang setia tapi harus menelan pahitnya kenyataan. Dicerai hanya karena tak ada lauk di atas meja. Halo sahabat cerita kehidupan, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita belajar arti kesetiaan, perjuangan, dan realita kehidupan rumah tangga. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Kadang, sebuah bahagia yang kita nanti seumur hidup justru datang bersama air mata. Inilah kisah Ramona dan Malida, sepasang suami istri sederhana yang hidup di pinggiran kota dengan dua anak kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang membawa senyum. Mereka dulu saling berjanji, kita susah bareng, nanti senang bareng. Tapi siapa sangka, janji itu hancur tepat saat doa mereka seharusnya terjawab. Ketika Ramona akhirnya lulus jadi P3K, sebuah harapan baru bagi keluarga kecil itu, justru badai datang tanpa diduga. Hanya karena satu piring nasi tanpa lauk, rumah tangga yang dibangun dengan air mata dan cinta runtuh seketika. Dan di hari yang seharusnya penuh kebanggaan, Malida berdiri di depan pintu rumahnya, melihat suaminya melangkah pergi bukan menuju pelantikan kebahagiaan, tapi perpisahan. Kadang kemenangan karir tak seindah kemenangan hati. Inilah kisah Pilu, seorang istri yang rela berjuang demi suami, tapi justru ditinggalkan di saat suaminya mulai naik derajat. Tonton kisah ini sampai akhir, karena dari cerita inilah kita belajar bahwa cinta sejati bukan diukur dari status, tapi dari siapa yang mau tetap bertahan di saat dunia menentang. Ramona bukanlah pria kaya. Bukan pula keturunan bangsawan. Ia hanya seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja. Pekerjaan yang baginya bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga ladang pengabdian. Dengan seragam lusuh dan sepatu yang solnya mulai tipis, ia selalu berangkat pagi dengan motor bututnya, menembus kabut tipis setiap hari kerja. Di balik kesederhanaan itu, Ramona punya satu kebahagiaan kecil yang selalu membuat semangatnya hidup. Malida, perempuan lembut, sabar, dan sederhana yang dikenalnya di warung kopi kecil tempatnya biasa sarapan. Malida bukan gadis kota. Ia berasal dari desa. Datang ke kota merantau bersama kakaknya. Wajahnya polos, suaranya lembut, dan tutur katanya selalu menenangkan. Setiap pagi, Ramona memesan teh manis di warung tempat Malida bekerja. Sekadar untuk bisa bertatap mata beberapa menit. Dari sapaan kecil, berlanjut menjadi obrolan ringan. Dari obrolan, tumbuhlah rasa yang tak bisa lagi disembunyikan. Namun, cinta mereka tak semulus bayangan. Ketika Ramona membawa kabar tentang Malida ke rumah, penolakan langsung datang dari orang tuanya. "Mon, kau itu anak satu-satunya. Masa mau nikah sama gadis kampung? Dia bisa apa? Kerjanya cuma jualan gorengan," kata ibunya dengan nada tinggi. Ramona hanya diam. Ia tahu ibunya tak jahat, hanya takut anaknya hidup susah. Tapi bagi Ramona, kebahagiaan bukan diukur dari harta, melainkan dari ketulusan hati. Dan ketulusan itu sudah ia temukan pada Malida. Perjuangan panjang dimulai. Ramona bekerja siang malam, menabung sedikit demi sedikit untuk melamar Malida secara sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa gaun mahal. Mereka hanya menggelar akad nikah di rumah kontrakan kecil. Disaksikan beberapa tetangga dan seorang penghulu. Walau tanpa restu penuh dari keluarga Ramona, pernikahan itu tetap berlangsung. Di mata banyak orang, mungkin terlihat biasa saja.
Tapi bagi mereka, hari itu adalah awal dari impian baru. Impian untuk membangun rumah tangga dengan cinta dan kesabaran. Hari-hari pertama pernikahan terasa manis. Mereka hidup di rumah kontrakan sederhana berukuran 4x6 meter. Lantainya masih semen, atapnya bocor sedikit di sudut, tapi bagi mereka, rumah kecil itu adalah istana. Setiap pagi, Malida menyiapkan sarapan sederhana, nasi, sambal, dan telur dadar. Kadang hanya nasi dan garam. Tapi Ramona selalu berkata, yang penting ada kamu. Kata-kata itu membuat Malida tersenyum bahagia. Untuk membantu suaminya, Malida mulai berjualan gorengan keliling. Ia membawa baki kecil berisi tempe, pisang, dan tahu goreng, berkeliling kampung sambil menenteng anak pertamanya yang masih bayi di gendongan. Panas terik tak ia pedulikan. Yang penting bisa bantu abang, katanya lembut setiap kali Ramona menyuruhnya istirahat. Ramona sendiri bekerja keras di kantor. Sebagai honorer, gajinya jauh dari cukup. Kadang, ia hanya menerima Rp900.000 sebulan, jumlah yang bahkan tak cukup untuk kebutuhan bayi mereka. Tapi Ramona tak pernah mengeluh di depan istrinya. Di balik senyumnya, ia menyembunyikan rasa lelah dan cemas. Setiap malam, ia menatap dua wajah kecil yang tertidur di pangkuan Malida dan berbisik dalam hati. Suatu hari, aku pasti buat kalian bahagia. Tahun demi tahun berlalu. Anak mereka bertambah satu lagi. Rumah kontrakan mereka makin ramai oleh tawa, tapi juga oleh kebutuhan yang meningkat. Biaya susu, sewa rumah, listrik, dan makan harian seringkali membuat Malida harus menahan lapar. Kadang ia pura-pura kenyang, hanya agar anak-anak bisa makan duluan. Ramona tahu itu, tapi ia pura-pura tak sadar karena tak tahan melihat air mata istrinya. Meski hidup dalam kekurangan, mereka tetap saling menguatkan. Saat malam tiba, Malida sering menyalakan lilin karena listrik prabayar habis. Mereka duduk berdampingan, berbagi cerita dan harapan. Abang gak usah sedih, ujar Malida lembut. Aku yakin, suatu hari abang bakal jadi orang besar. Tuhan gak tidur. Kata-kata itu selalu menjadi obat bagi Ramona. Ia merasa punya alasan untuk terus berjuang. Namun di balik semua ketulusan itu, Ramona menyimpan luka batin. Ia masih tertekan karena ucapan ibunya yang dulu. Anak orang kampung gak akan bisa buat kamu hidup senang. Kalimat itu terus menghantui pikirannya. Dan disitulah benih-benih kegelisahan mulai tumbuh. Ia mulai merasa rendah diri. Ia ingin membuktikan pada keluarganya bahwa mereka salah, bahwa Malida bukan beban, melainkan pendamping sejati. Di tengah rasa lelah dan tekanan itu, Ramona terus bekerja keras. Ia tak tahu bahwa perjalanan hidupnya akan membawa mereka pada ujian yang jauh lebih besar. Karena dalam waktu tak lama lagi, satu kabar bahagia sekaligus malapetaka akan datang menghampiri rumah kecil itu. Kabar yang akan mengubah segalanya. Musim hujan baru saja tiba ketika kabar itu datang. Kabar yang seolah menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya kehidupan Ramona dan Malida. Hari itu, di kantor Satpol PP tempatnya bekerja, seorang rekan datang membawa selebaran. Di kertas itu tertulis, penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Ramona membaca dengan mata berbinar. Tangan kastarnya memegang lembaran itu erat-erat, seolah sedang menggenggam tiket menuju kehidupan baru. Ini kesempatan, Li, katanya sore itu sambil menatap istrinya yang sedang menjemur popok anak di halaman kontrakan kecil mereka. Kalau abang diterima, kita nggak perlu lagi hidup sesempit ini. Malida tersenyum. Ia tahu betapa berat perjuangan suaminya. Ia selalu melihat Ramona berangkat bagi buta dan pulang malam, kadang dengan wajah penuh debu dan keringat. Ia mendekat, menatap mata suaminya penuh harap. Kalau itu memang jalan dari Tuhan, aku yakin abang bisa, katanya lembut. Aku bantu urus semua syaratnya ya, Bang. Sejak hari itu, rumah kecil mereka berubah jadi seperti kantor pendaftaran. Di meja ruang tamu yang reyot, bertebaran map, fotokopi ijazah, dan berkas-berkas lain.
Malida membantu mencatat, menempel foto, hingga meminjam uang ke tetangga untuk biaya administrasi. Mereka berdua seperti tim kecil yang bekerja siang malam demi satu mimpi. Status baru yang bisa mengubah nasib. Hari demi hari berlalu. Setelah berkas dikumpulkan, tibalah saatnya ujian seleksi. Ramona berangkat ke gedung ujian dengan motor bututnya, memakai kemeja pinjaman dari temannya. Hujan turun sejak pagi, membuat jalanan becek, tapi semangatnya tak padam. Ia menatap foto anak-anaknya di dompet, lalu berbisik lirih. Demi kalian, ayah nggak boleh gagal. Di ruang ujian, jantungnya berdetak kencang. Tangannya dingin, tapi pikirannya fokus. Ia menjawab setiap soal dengan hati-hati, berharap Tuhan melihat usahanya. Dan ketika ujian selesai, ia menatap langit, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jika ini rezekiku, kuatkan aku untuk menerimanya. Jika bukan, ajarkan aku ikhlas. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setiap pagi, Malida bertanya dengan nada lembut. Udah ada pengumuman, Bang? Ramona hanya menggeleng. Tapi di balik senyum tipisnya, ada kecemasan besar. Ia takut gagal, takut mengecewakan istri yang sudah begitu setia. Sampai suatu malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat itu pukul 9, Ramona baru saja pulang kerja. Ia membuka ponselnya dan melihat sebuah pesan di grup WhatsApp kantor. Selamat bagi yang lulus seleksi P3K. Daftar nama bisa dilihat di link berikut. Tangannya gemetar saat membuka tautan itu. Matanya menelusuri satu persatu nama di layar. Dan tiba-tiba, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di sana tertulis jelas, Ramona bin Suyatno, lulus. Ia menatap layar itu lama, lalu memanggil istrinya dengan suara bergetar. Lihat ini. Malida mendekat, membawa lampu kecil. Saat matanya membaca nama suaminya di layar, air matanya langsung menetes. Ya Allah, abang lulus. Suaranya serak, antara haru dan syukur. Mereka berdua berpelukan erat. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun hidup dalam kekurangan, mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Malam itu, rumah kecil mereka menjadi saksi kebahagiaan yang tulus. Tak ada pesta, tak ada ucapan selamat dari keluarga besar. Hanya dua hati yang saling percaya bahwa perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Ramona menatap istrinya sambil berkata, Li, ini semua berkat kamu. Kalau bukan karena kamu yang terus dorong abang, mungkin abang gak akan sejauh ini. Malida hanya tersenyum sambil mengusap air matanya. Abang aja yang berjuang. Aku cuma bantu doa. Keesokan harinya, kabar itu cepat menyebar di lingkungan tempat mereka tinggal. Tetangga-tetangga ikut bersyukur. Ada yang datang membawa kue, ada yang menepuk bahu Ramona sambil berkata, akhirnya perjuanganmu gak sia-sia. Tapi di balik senyum itu, Ramona tahu, ini baru awal perjalanan. Ia sadar, menjadi P3K bukan akhir, melainkan awal tanggung jawab baru. Malamnya, Malida menyiapkan makan malam sederhana. Nasi, sambal terasi, dan telur dadar. Tapi malam itu terasa sangat berbeda. Mereka makan dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Ramona berkata pelan, kalau nanti abang udah diangkat resmi, abang mau beliin kamu kalung kecil ya? Malida tertawa. Jangan kalung dulu bang, mending beli kasur yang gak bunyi waktu dipakai tidur. Mereka tertawa bersama. Tawa yang jarang terdengar belakangan ini. Tapi malam itu rumah kecil itu kembali hangat. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayangan halus yang mulai tumbuh di hati Ramona. Ia mulai memikirkan hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Status, penampilan, pandangan orang. Ia ingin terlihat lebih terhormat, lebih dihargai. Ia mulai menimbang-nimbang hal-hal kecil yang dulu tak penting. Dan perlahan, cinta yang dulu sederhana mulai bersentuhan dengan ambisi.
Malida tak pernah tahu. Malam itu bukan hanya malam kemenangan mereka, tapi juga awal dari ujian baru yang akan menguji sejauh mana cinta bisa bertahan saat status mulai naik dan hati mulai berubah. Hari-hari menuju pelantikan Ramona sebagai P3K terasa seperti mimpi bagi keluarga kecil itu. Setiap pagi, Ramona berangkat kerja dengan langkah lebih ringan. Senyumnya mulai sering muncul, dan di matanya tampak cahaya percaya diri yang dulu sempat padam. Malida pun ikut bahagia melihat perubahan itu. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum mereka miliki, yaitu seragam untuk acara pelantikan. Seragam P3K bukan sekadar pakaian. Bagi Ramona, itu simbol harga diri. Ia ingin tampil gagah di depan rekan-rekannya, ingin dilihat sebagai sosok yang berhasil. Tapi biaya untuk membeli kain, menjahit dan atributnya tidak sedikit. Gaji honorer yang belum cair membuat Ramona gelisah. Setiap malam ia menghitung uang di dompet, menghitung lagi, dan akhirnya hanya bisa menarik napas panjang. Lih, abang belum punya seragam buat pelantikan nanti. Ucapnya pelan suatu malam sambil menatap lantai. Malida yang sedang melipat baju anak-anaknya menoleh. Berapa biayanya, Bang? Kurang lebih 800.000 kalau mau yang standar. Jawab Ramona lesu. Malida terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalau begitu, biar aku cari caranya. Caranya gimana? Kita aja udah pas-pasan. Ramona menatapnya khawatir. Udah, abang gak usah pikirin. Yang penting abang fokus ke pelantikan nanti. Keesokan harinya, Malida bangun lebih pagi dari biasanya. Ia melihat dua anaknya masih terlelap. Dengan pelan ia mencium kening mereka, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan di dapur. Tepung, pisang, tempe, bahan yang dulu selalu ia gunakan saat masih berjualan gorengan. Dengan tangan cekatan, ia menyiapkan adonan, menyalakan wajan, dan mulai menggoreng. Suara minyak mendesis memenuhi dapur kecil itu. Setelah semuanya siap, Malida menaruh gorengan ke dalam wadah plastik besar, menutupnya dengan kain bersih, lalu memeluk anak bungsunya yang masih mengantuk. Nak, Mama pergi sebentar ya, main sama Bu Sari dulu, katanya lembut. Ia menitipkan anaknya ke tetangga sebelah, lalu berangkat berjalan kaki membawa dagangannya. Matahari mulai meninggi, jalan kampung sudah ramai. Dengan senyum tulus, Malida menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang lewat. Pisang goreng, tempe mendoan, masih hangat, Bu. Beberapa orang menoleh, ada yang membeli, ada yang hanya tersenyum. Keringat mulai membasahi wajahnya, tapi langkahnya tak surut. Ia tahu setiap potong gorengan yang terjual mendekatkannya pada mimpi sederhana, melihat suaminya mengenakan seragam pelantikan dengan bangga. Sore hari, Malida pulang membawa uang hasil jualan pertamanya. Tak banyak, hanya sekitar Rp50.000, tapi baginya itu sudah langkah awal. Ia menyembunyikan uang itu di kaleng biskuit bekas, menandainya dengan kertas kecil bertuliskan, "Untuk seragam abang." Hari demi hari ia terus berjualan. Kadang harus menahan panas dan hujan. Kadang ditertawakan orang karena dagangannya tak laku. Tapi semangatnya tak pernah padam. Bahkan ketika tangannya mulai melepuh karena minyak panas, ia hanya menatap luka itu sambil tersenyum pahit. Biar sakit sekarang, asal abang bisa berdiri gagah nanti, bisiknya lirih. Ramona tak tahu apa-apa. Ia pikir istrinya hanya pergi belanja ke pasar atau menjemur pakaian. Malida sengaja menyembunyikan semuanya agar suaminya tak merasa terbebani. Setiap kali Ramona pulang, Malida tetap menyambutnya dengan senyum lembut, seolah tak ada lelah yang dirasakannya. Hingga akhirnya, seminggu kemudian, uang yang dikumpulkannya cukup untuk membeli kain seragam. Ia pergi ke toko kain sederhana di pasar, memilih bahan yang bagus tapi tak mahal. Saat membayarnya, tangannya gemetar.
Bukan karena lelah, tapi karena bahagia. Ia pulang sambil memeluk kain itu di dada, seolah sedang memeluk kebanggaan suaminya sendiri. Malam itu, Malida menyerahkan kain itu kepada Ramona. "Nih bang, aku beli kain buat seragam abang, besok tinggal dijahit ya." Ramona menatapnya bingung. "Loh, uangnya dari mana?" Malida hanya tersenyum. "Ada rezeki kecil bang, gak usah dipikirin." Ramona tak menaruh curiga. Ia memegang kain itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Li. Kamu memang istri terbaik." Malida hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, biarlah dia nggak tahu bagaimana aku dapatkan ini. Cukup lihat dia bahagia." Beberapa hari kemudian, seragam itu jadi. Warnanya abu-abu muda, jahitannya rapih. Ramona mencoba memakainya di depan cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dengan penuh kebanggaan. Ia berdiri tegak, menatap pantulan dirinya sambil tersenyum kecil. "Akhirnya," katanya lirih. Malida berdiri di belakangnya, tersenyum penuh haru. Dalam pandangan matanya, suaminya tampak seperti pahlawan. Tapi di balik senyum itu, ada kelelahan yang disembunyikannya rapat-rapat. Luka di tangannya belum sembuh, tapi hatinya bahagia. Ia tak tahu, perjuangan yang ia lakukan dengan cinta tulus itu justru akan menjadi awal dari luka yang jauh lebih dalam. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa, sore yang damai setelah seharian bekerja. Tapi tak ada yang tahu, sore itulah awal dari badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Langit mendung, hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah di udara. Ramona pulang dengan wajah lelah. Sepatunya kotor, seragam dinasnya basah di ujung lengan, motor tuanya baru saja mogok di jalan, membuatnya harus menuntun hampir 1 kilometer. Di kepalanya hanya ada satu hal, makan dan beristirahat. Ia lapar, ia penat, dan pikirannya kusut. Ketika sampai di rumah, ia membuka pintu dengan cepat. "Li, aku lapar banget," serunya dari ruang depan. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke dapur, meletakkan helm di meja makan kayu yang sudah mulai goyah. Pandangannya langsung tertuju pada nasi di panci, masih hangat, tapi tak ada lauk, tak ada sayur, hanya nasi putih polos. Darahnya seketika naik. "Mana lauknya?" Suaranya meninggi. Dari kamar, Malida muncul sambil menggendong anak bungsu mereka yang baru terbangun. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. "Bang, maaf, belum sempat masak lauk. Uangnya tadi aku pakai buat beli minyak goreng dan beras. Besok aku jualan lagi ya, nanti aku belikan lauk." Ramona menatapnya lama, matanya tajam, suaranya gemetar menahan emosi. "Jadi aku kerja seharian, pulang cuma makan nasi doang? Ini rumah tangga atau penjara, Li?" Malida terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia tahu suaminya sedang lelah, tapi kalimat itu menusuk hatinya. "Maaf bang, anak-anak tadi lapar, jadi aku masak seadanya dulu." Namun Ramona sudah terbakar emosi. Ia merasa semua tekanan hidupnya menumpuk di satu titik, di panci nasi kosong itu. Seolah-olah semua perjuangannya tak berarti. Ia membanting sendok ke meja, suaranya bergema. "Aku capek, Li. Tiap hari begini aja. Aku kerja keras, tapi kamu nggak bisa ngatur rumah dengan benar." Anak mereka yang berumur 4 tahun mulai menangis. Malida menunduk, menenangkan anaknya sambil berusaha menahan air mata. "Bang, jangan marah di depan anak-anak." Tapi Ramona justru semakin marah. "Aku udah sabar, Li. Aku udah tahan dari dulu. Aku yang kerja siang malam. Tapi kamu gak pernah ngerti aku." Kata-katanya tajam seperti pisau yang menoreh hati Malida. Padahal ia baru saja kembali dari berjualan pagi sampai siang. Telapak tangannya masih terasa panas bekas minyak goreng. Tapi ia tak sempat menjelaskan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya membuat Ramona makin tersulut. "Dulu kamu janji mau bantu aku, tapi sekarang malah jadi beban. Aku mau makan aja susah, Li." Malida menatapnya dengan air mata menetes pelan. "Aku gak pernah mau jadi beban, Bang.
Aku cuma pengen bantu abang. Aku jualan buat beli seragam abang, biar abang gak malu waktu pelantikan nanti. Kalimat itu membuat Ramona terdiam beberapa detik. Tapi egonya terlalu tinggi untuk luluh. Ia merasa diremehkan. Ia pikir ucapan Malida bermaksud mengungkit jasanya. Dengan nada tinggi, ia membalas. Kamu pikir aku gak bisa beli seragam sendiri? Jadi kamu mau bilang aku gak mampu gitu? Malida menutup mulutnya tak berani menjawab. Ia hanya menangis pelan. Tangis yang terdengar samar di antara suara hujan yang kembali turun di luar rumah. Ramona berdiri. Wajahnya merah. Nafasnya memburu. Ia mengambil helmnya, memukul meja, lalu berteriak. Aku muak hidup kayak gini, Li. Aku capek. Aku mau keluar dulu. Pintu rumah dibanting keras. Hujan menyambut langkah Ramona yang keluar dengan marah. Motor tuanya tak bisa dinyalakan. Jadi ia berjalan begitu saja, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Dalam hatinya bercampur antara penyesalan, marah, dan gengsi yang menjerat. Di dalam rumah, Malida memeluk anak-anaknya erat-erat. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia menatap ke meja makan. Piring kosong, nasi dingin, dan sendok yang terlempar ke lantai. Semua terasa seperti simbol dari kelelahan yang selama ini ia pendam. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan kemarahan ini menghancurkan keluarga kecil kami. Malam itu Ramona tak pulang. Ia menginap di rumah rekan kerjanya. Sementara Malida menunggu dalam diam. Hujan terus turun hingga pagi. Seolah langit pun ikut menangis bersama seorang istri yang hanya ingin keluarganya tetap utuh. Esoknya, ketika Ramona pulang, suasana masih dingin. Tak ada suara salam, tak ada senyum. Hanya dua orang dewasa yang kini dipisahkan oleh dinding ego dan luka batin. Dan sejak hari itu, cinta yang dulu tumbuh di tengah kesederhanaan mulai layu perlahan, digantikan oleh jarak dan diam yang menusuk. 3 hari setelah pertengkaran itu, rumah kecil di pinggiran kota itu terasa begitu sunyi. Ramona dan Malida nyaris tak bertukar kata. Hanya suara anak-anak yang sesekali memecah keheningan, memanggil ayah atau bunda, dengan polos, tanpa tahu badai apa yang sedang melanda rumah mereka. Ramona duduk di depan rumah, merokok dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak letih, matanya merah karena kurang tidur. Ia masih menyimpan amarah yang belum padam. Tapi di balik itu, terselip rasa bersalah yang tak mampu diucapkan. Ia tahu kemarin dirinya sudah terlalu kasar, tapi gengsi membuatnya tak bisa meminta maaf lebih dulu. Sementara di dalam, Malida sedang melipat pakaian anak-anak. Matanya sembab, kepalanya pening, namun tangannya terus bekerja. Ia berusaha menenangkan hati yang berantakan. Mungkin nanti abang berubah, pikirnya lirih. Ia masih berharap badai itu bisa reda. Ia masih mencintai Ramona, lelaki yang dulu dengan tulus melamarnya meski tanpa restu orang tua. Menjelang sore, Ramona pulang dari kantor lebih cepat. Esok adalah hari pelantikannya sebagai P3K, hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Tapi suasana rumah yang dingin membuatnya justru tak bersemangat. Seragam barunya tergantung di dinding, hasil kerja keras Malida yang berjualan sayur keliling. Tapi tak ada kebanggaan di hatinya, yang ada hanyalah kekosongan. "Le," katanya akhirnya memecah keheningan. Malida berhenti melipat pakaian, menoleh pelan. "Iya bang?" Ramona menatapnya tanpa ekspresi. "Besok aku dilantik, kau gak usah ikut." "Loh, kenapa bang? Aku cuma mau nemenin. Aku kan..." "Gak usah." Suaranya dingin. "Aku mau tenang. Aku gak mau ada drama di acara penting." Ucapan itu menusuk jantung Malida. Ia terdiam, menatap wajah suaminya yang dulu hangat, kini beku seperti batu. "Bang, aku cuma pengen lihat abang bahagia. Aku yang cari uang buat beli seragam itu. Masa aku gak boleh datang?" Ramona mendengus, berdiri, lalu berkata pelan tapi tegas. "Justru itu, karena seragam itu dari hasil jualanmu, aku malu, Li. Aku laki-laki, bukan tanggungan istri." Malida terisak. Air matanya jatuh satu-satu. "Jadi abang malu sama aku?" Ramona tidak menjawab.
Ia hanya memalingkan wajah, menatap keluar jendela. Hujan kembali turun seperti mengiringi kehancuran hati mereka. Dalam keheningan yang panjang itu, suara tangis anak-anak terdengar samar dari kamar. "Bang," suara Malida bergetar. "Kalau abang udah nggak cinta lagi sama aku, bilang aja. Aku nggak akan maksa abang bertahan." Ramona terdiam, tapi kata-kata itu seperti memicu sesuatu di dalam dirinya. Ia merasa disudutkan, seolah menjadi lelaki gagal. "Jangan ngomong sembarangan, Li." "Aku cuma jujur, Bang. Aku capek terus disalahin. Aku berjuang buat kita juga, tapi abang gak pernah lihat itu." Ramona memukul meja keras, membuat gelas jatuh dan pecah. "Cukup, Li. Aku muak. Aku capek dengar kamu terus ngeluh dan nyalahin aku." Malida menjerit pelan, memeluk anak-anak yang menangis ketakutan. "Bang, jangan di depan anak-anak." Tapi Ramona tak bisa menahan diri lagi. Semua emosi, semua frustasi, semua tekanan hidupnya meledak sekaligus. Tanpa pikir panjang, kalimat itu meluncur dari mulutnya. Kalimat yang akan menghantui hidupnya selamanya. "Kalau kamu gak kuat hidup sama aku, ya udah, kita cerai aja." Suara itu bergema di seluruh rumah. Malida membeku. Tangisnya seketika berhenti. Anak-anak memandang ayah mereka dengan ketakutan. Waktu terasa berhenti. Tak ada suara, kecuali hujan yang jatuh di atap seng seperti ratapan langit yang ikut bersedih. Ramona menatap Malida, separuh sadar akan apa yang baru ia katakan, tapi gengsi kembali menahannya untuk menarik ucapannya. Malida menatap balik dengan mata sembab. "Abang serius?" Suaranya pelan tapi tegas. Ramona menunduk, tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup jadi jawaban. Dengan langkah gemetar, Malida berjalan ke kamar mengambil tas kecilnya. Ia memasukkan beberapa pakaian anak-anak lalu menggandeng mereka pelan. "Ayo nak, kita ke rumah nenek dulu." Ramona hanya menatap tanpa kata. Ia ingin menghentikan mereka, tapi mulutnya terkunci. Hatinya menjerit, tapi egonya membungkam segalanya. Saat pintu tertutup dan suara langkah mereka menghilang di bawah hujan, Ramona duduk di lantai memegang kepalanya sendiri. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia baru sadar, dalam satu kalimat pendek, ia menghancurkan segalanya. Malam itu, seragam barunya masih tergantung rapi di dinding. Tapi baginya, itu tak lagi berarti apa-apa. Besok ia memang akan dilantik jadi P3K. Tapi apa gunanya pangkat baru kalau rumah tangganya hancur? Apa gunanya status kerja naik kalau status cintanya pupus? Di sisi lain, Malida berjalan di bawah hujan, memeluk dua anak kecil yang menggigil dalam pelukannya. Air matanya bercampur dengan air hujan. Di hatinya hanya satu kalimat bergema. "Baru diangkat jadi P3K saja, kau tega ceraikan aku." Hari pelantikan itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terang, seolah langit ingin ikut menyaksikan kebanggaan ratusan pegawai baru yang hari itu resmi diangkat menjadi P3K. Di antara kerumunan seragam baru yang mengkilap, Ramona berdiri kaku. Seragam abu-abu barunya tampak rapi di tubuhnya. Tapi hatinya terasa kosong. Orang-orang di sekitarnya tersenyum bahagia, saling berfoto, bercanda, mengucap syukur. Tapi Ramona hanya diam. Pandangannya hampa. Setiap kali seseorang menepuk bahunya dan berkata, "Selamat ya, Mon," ia hanya mengangguk pelan. Karena jauh di lubuk hatinya, ada rasa kehilangan yang lebih besar dari apapun. Kehilangan keluarga kecil yang semalam pergi tanpa kata. Selesai acara, ia menatap ke arah pintu gerbang. Dalam hatinya ia masih berharap Malida datang bersama anak-anak, tersenyum sambil membawa bunga seadanya. Ia bahkan sempat membayangkan wajah istrinya yang menatap bangga. Tapi yang datang hanyalah angin. Tak ada sosok yang ditunggunya. Hanya ruang kosong dan kenangan yang menyakitkan.
Ramona berjalan pelan meninggalkan aula pelantikan. Suara MC yang memanggil nama-nama peserta lain seolah mengabur di telinganya. Ia menatap selembar sertifikat di tangannya, tanda bahwa kini ia resmi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi sertifikat itu terasa hampa. Ia bahkan ingin merobeknya. Dalam perjalanan pulang, motor tuanya terasa lebih berat dari biasanya. Angin sore menampar wajahnya lembut, tapi di dalam dadanya, rasa bersalah menyesakkan napas. Setiap kali lampu merah menyala, setiap kali ia berhenti, pikirannya memutar ulang kejadian malam itu. Suara tangisan Malida, tatapan anak-anak, dan kata cerai yang keluar dari mulutnya sendiri. Ia mencoba menepis, tapi semakin ditepis, semakin keras suara itu menggema di kepalanya. Sampai di rumah, suasananya masih sama seperti saat Malida pergi. Sepi. Dinding rumah terasa dingin, pakaian anak-anak masih tergantung di belakang pintu, dan di meja makan masih ada bekas retakan gelas yang pecah malam itu. Ramona duduk di kursi, menatap selembar foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Foto mereka bertiga tersenyum sederhana di depan rumah sebelum semua berubah. Ia mengambil foto itu, memeluknya erat. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama menahan. "Lia, maafin aku." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Aku cuma pengen kita hidup lebih baik, tapi aku malah kehilangan segalanya." Malamnya, ia mencoba menelpon Malida, tapi nomor yang ia hubungi sudah tak aktif. Ia pergi ke rumah mertuanya, namun tak ada yang mau membukakan pintu. Dari balik jendela, ia hanya mendengar suara ibunya Malida berkata pelan, "Kamu udah cukup nyakitin dia, Mon. Biarkan dia tenang dulu." Ramona pulang dengan langkah gontai. Setiap langkahnya terasa berat seperti menapak di lumpur. Ia sadar, apapun yang ia lakukan sekarang tak bisa menghapus kata yang sudah terucap. Keesokan harinya, ia tetap bekerja, tapi rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Ia jadi pendiam, sering melamun, bahkan beberapa kali menatap kosong keluar jendela sambil menggenggam foto anak-anaknya. Suatu sore, setelah pulang kerja, ia duduk di musola kecil di dekat rumahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menundukkan kepala dan menangis di sajadah. "Ya Allah, aku pikir kebahagiaan itu datang dari harta dan jabatan. Tapi ternyata aku salah. Aku kehilangan cinta, kehilangan rumah, kehilangan diriku sendiri." Air matanya jatuh membasahi lantai. Di luar, matahari senja memancar lembut, memantulkan cahaya oranye ke arah rumah kecilnya yang kini sepi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ramona mulai mencoba memperbaiki diri. Ia berhenti merokok, rajin ke masjid, dan kadang mengantarkan bantuan sembako ke tetangga yang kurang mampu. Tapi setiap malam, ketika ia kembali ke rumah dan melihat 2 piring kecil di rak dapur, air matanya selalu jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, penyesalan itu datang terlambat. Malida tak pernah kembali. Ia memilih menetap di rumah ibunya dan mulai berjualan kecil-kecilan lagi untuk menghidupi anak-anaknya. Ramona hanya bisa menatap mereka dari jauh, diam-diam tanpa berani mendekat. Ia takut kehadirannya justru melukai lagi. Dan di malam-malam sunyi, ia selalu berbisik pelan ke udara. "Maafkan aku, Li. Maafkan aku, Nak. Kalau waktu bisa diulang, aku takkan biarkan emosi merusak cinta kita. Baru diangkat jadi P3K, aku malah kehilangan segalanya." Hidup memang penuh ironi. Ketika statusnya naik, justru cintanya pupus. Dan dari semua pelajaran pahit dalam hidupnya, Ramona akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang jabatan, tapi tentang hati yang tulus dan rumah yang utuh. Hidup memang penuh ujian. Kadang ketika kita merasa sudah berada di puncak, justru disitulah Tuhan menguji seberapa kuat hati kita. Ramona akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang naiknya status, bukan tentang gaji atau seragam baru, tapi tentang keikhlasan dan cinta yang tulus di rumah sederhana yang dulu ia miliki.
Malida pun belajar bahwa cinta yang sejati tak selalu berakhir bahagia. Kadang, cinta sejati justru diuji dengan luka paling dalam, agar seseorang bisa tumbuh, bukan tenggelam. Ia tetap berjuang bukan demi balas dendam, tapi demi dua buah hati yang menjadi alasan hidupnya. Ia memilih berdiri kembali, bahkan ketika hatinya hancur berkeping. Sementara Ramona, setiap kali memandang seragam peti jakanya, selalu teringat senyum Malida dan tawa anak-anak yang dulu menyambutnya pulang. Kini ia tahu, jabatan bisa membuat orang dihormati, tapi tidak bisa menggantikan pelukan hangat dari keluarga yang pergi karena ucapan yang tak bisa ditarik kembali. Kadang, kita baru sadar nilai cinta setelah semuanya hilang. Kadang, kita baru tahu arti rumah setelah pintunya tertutup untuk selamanya. Jangan biarkan amarah sesaat menghancurkan kebahagiaan seumur hidup. Uang bisa dicari, jabatan bisa diraih, tapi cinta yang tulus tak akan pernah bisa dibeli kembali. Baru diangkat jadi P3K, tapi kehilangan keluarga yang jadi alasan berjuang. Layakkah itu disebut kemenangan? Atau justru kekalahan terbesar dalam hidup? Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like video ini, tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu ambil dari kisah Ramona dan Malida. Subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak kisah nyata penuh makna yang akan kami hadirkan untukmu. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu, lewat kisah sederhana ini, ada hati yang tersadar bahwa kadang cinta yang paling tulus adalah yang kita sia-siakan tanpa sadar. Cinta tak selalu butuh kata. Kadang, ia hanya butuh dijaga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.